wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajmain amma ba'du. Mudah-mudahan adik-adik semuanya sehat walafiat dimanapun adik-adik semuanya berada. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang tugas UTS kita atau ujian tengah semester. Untuk mata kuliah ilmu alam dasar atau IAD, ilmu budaya dasar atau IBD, ilmu sosial dasar atau ISD untuk semester 1. Dan ini baik pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tugas UTS kita atau tugas ujian pertengahan tengah semester. Ada kepada silabus yang sudah kita bagikan di awal pertemuan, yaitu di kontrak kuliah. Yang pertama itu di pertemuan pertama tentu itu kontrak kuliah, kemudian yaitu perkembangan pemikiran manusia. Kemudian dalam perkembangan pemikiran manusia ini kita akan membahas 2 poin besar, yaitu perkembangan pemikiran manusia ini secara global menurut para pakar, ilmuwan, muslim dan non-muslim. Kemudian yang kedua, poin B, yaitu perkembangan pemikiran manusia menurut pandangan Islam. Dan ini tentunya khusus perkembangan pemikiran manusia sesuai dengan pandangan agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga di silabus kita yaitu metode ilmiah dan langkah-langkah operasionalnya. Dan di sini juga kita akan membahas metode ilmiah dan langkah-langkah operasionalnya itu secara umum, secara global. Kemudian poin B, metode ilmiah dan langkah-langkah operasionalnya menurut pandangan Islam. Pertemuan keempat itu kita membahas tentang alam semesta dan ilmu pengetahuan. Poin besarnya itu ada 2, yaitu alam semesta dan ilmu pengetahuan menurut para pakar ilmuwan muslim dan non-muslim. Kemudian poin B, alam semesta dan ilmu pengetahuan menurut muslim. Dan ini poin kelima, kita membahas tentang teori evolusi dan rekayasa reduksi. Dan ini kita membahas 2 poin juga, 2 poin besar, yaitu teori evolusi dan rekayasa reproduksi menurut ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kemudian yang B, teori evolusi dan rekayasa reproduksi menurut agama Islam. Kemudian pertemuan ke-6 kita membahas tentang peran dan manfaat iptek dan dalam kehidupan dan kebudayaan manusia. Yang poin pertama, poin besarnya yaitu peran dan manfaat iptek dalam kehidupan dan kebudayaan manusia secara umum, secara global. Kemudian yang poin B, peran dan manfaat iptek dan kehidupan dan kebudayaan manusia menurut agama Islam. Yang pertemuan ke-7 kita membahas tentang cinta, kasih, kegelisahan dan penderitaan. Dan di sini 2 poin juga, poin A, cinta, kasih, kegelisahan dan penderitaan menurut cinta, kasih, kegelisahan dan penderitaan menurut non-muslim atau secara global. Kemudian B, cinta, kasih, kegelisahan dan penderitaan menurut pandangan agama Islam. Pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester, dan insya Allah akan segera kita laksanakan. Kemudian pertemuan ke-9, pandangan hidup dan agama bagi manusia. Dan di sini kita akan membahas tentang pandangan hidup dan 6 agama bagi manusia. Jadi menurut pandangan agama 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang keenam, pandangan hidup dan agama bagi manusia menurut agama Islam. Dan ini khusus pandangan hidup dan agama bagi agama Islam bagi manusia. Kemudian poin ke-10, tanggung jawab dan keadilan. Tanggung jawab dan keadilan secara umum. Kemudian poin B, tanggung jawab dan keadilan menurut pandangan Islam. Ke-11, penduduk dan masyarakat. Penduduk dan masyarakat secara umum. Kemudian penduduk dan masyarakat menurut pandangan Islam. Yang poin ke-12, stratifikasi dan interaksi sosial. Stratifikasi dan interaksi sosial secara global. Poin B, stratifikasi dan interaksi sosial menurut pandangan Islam. Pertemuan ke-13, pertentangan sosial dan integrasi.
dan dibahas di sini adalah pertentangan sosial dan integrasi secara global. Poin B, pertentangan sosial dan integrasi menurut pandangan Islam. Pertemuan ke-14 yaitu masyarakat pedesaan dan perkotaan. Poin A, masyarakat pedesaan dan perkotaan. Poin B, masyarakat pedesaan dan perkotaan menurut pandangan Islam. Poin ke-15, warga negara dan negara. Poin A, warga negara dan negara. Poin B, warga negara dan negara menurut pandangan Islam. Ke-16 itu adalah UAS, ujian akhir semester. Dan insya Allah di UAS ini kita akan membahas tentang apa tugas-tugas kita di UAS ini. Baik, untuk tugas kelas 1A, semester 1A, pertama menuliskan 3 ayat Al-Quran beserta tafsirnya dari 3 ahli tafsir dan menuliskan 3 hadis beserta syarahnya dari 3 ulama hadis. Lihat link di bawah ini untuk tugas UTS kita. Jadi nanti cukup adik-adik semuanya mengklik link ini dan kemudian mengerjakannya di handphone atau di laptop adik-adik semuanya. Jadi langsung dikerjakan pada hari ini. Setelah selesai nantinya tugas tadi itu langsung di-submit. Dan itulah tugas kita UTS ini. Dan nanti saya sebagai dosen pengampu akan mengoreksi tugas-tugas adik-adik semuanya. Dan di Google Form itu sudah diterangkan tentang instruksi-instruksi apa saja yang ada di tugas UTS kita ini. Yaitu ini khusus untuk kelas atau semester 1A. 1B. Kelas 1B itu adalah yang pertama itu mencari satu jurnal yang relevan atau yang berkaitan dengan judul makalah yang sudah kita bagikan di kontrak kuliah kemarin. Jadi setiap individu itu mencari judul jurnal yang relevan dengan judul makalahnya atau pembahasan pada judul makalah tersebut. Dan itu semuanya yang akan dibahas nantinya ketika sudah dapat jurnalnya, kemudian adik-adik semuanya membaca jurnal tersebut secara utuh, kemudian menuliskan nama penulis, kemudian nama jurnal, kemudian status jurnalnya, apakah jurnal nasional atau jurnal nasional terakreditasi, Sinta berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dirincikan, atau jurnal internasional atau internasional bereputasi. Kemudian menuliskan abstrak artikel tersebut. Kemudian mencantumkan link jurnal tersebut. Dan itu semuanya tugas-tugas kita itu ada di Google Form, ada di link ini. Silakan diklik di link tersebut dan di situ ada perintahnya, instruksi apa tugas UTS kita dan apa yang adik-adik isi di kolom tersebut. Mudah-mudahan adik-adik semuanya lulus di mata kuliah ini dan mendapatkan nilai yang sangat bagus atau yang tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajmain, amma ba'du. Adik-adik semuanya, mudah-mudahan adik-adik semuanya sehat walafiat dimanapun adik-adik semuanya berada. Baik, di mata kuliah pembelajaran strategi pembelajaran ini kita akan membahas tentang ujian tengah semester di mata kuliah strategi pembelajaran STS kita. Baik, pada mata kuliah strategi pembelajaran kita sudah membahas yang pertama di pertemuan pertama yaitu kontrak kuliah, dan kontrak kuliah pada saat itulah kita membahas semua apa yang kita pelajari 16 pertemuan ke depannya. Dan di sini tentunya pertemuan kedua, ke-8 dan ke-16 nantinya. Ke-8 itu UTS dan inilah tugas kita. Kemudian pertemuan ke-8 nantinya, pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Baik, adik-adik, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep dasar strategi pembelajaran. Dan konsep dasar strategi pembelajaran di situ ada 2 poin dan itu nanti merujuk pada silabus kita dan nanti saya akan kirimkan. Kemudian konsep dasar strategi pembelajaran secara umum, kemudian konsep dasar strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertemuan ketiga kita membahas tentang sistem pembelajaran dalam
standar proses pendidikan. Pertemuan keempat, kita membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Pertemuan kelima kita membahas tentang media dalam proses pembelajaran. Yang keenam adalah pertemuan keenam yaitu pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif. Kemudian pertemuan ketujuh itu kita membahas tentang pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA dan keterampilan proses. Pertemuan ke-8 itu adalah UTS. Pertemuan ke-9 itu kita membahas tentang strategi pembelajaran expository, inquiry, dan berbasis masalah. Pertemuan ke-10 adalah kita membahas tentang strategi pembelajaran kooperatif, afektif, dan konstekstual. Pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang strategi pembelajaran aktif, yaitu Kurt Schwartz, The Power of Two, Team Quiz, Jigsaw, Everyone is the Teacher Here, dan snowballing. Apa itu pengertiannya semuanya? Itu akan kita bahas di pertemuan ke-11 nantinya. Kemudian pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang strategi pembelajaran aktif, yaitu information share, peer lesson, index match, dan the learning hall. Kemudian pertemuan ke-12 kita akan pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang strategi pembelajaran kuantum. Kemudian pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir, pertemuan ke-14 yaitu pertemuan ke-13 yaitu metode pembelajaran, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. Pertemuan ke-15 yaitu tentang metode pembelajaran, simulasi, demonstrasi, dan eksperimen. Dan inilah yang akan kita bahas, inilah judul silabus kita. Dan ini adalah judul silabus kita ini akan merujuk ke UTS kita. Baik, tugas UTS yang akan kita bahas pada UTS ini yaitu yang pertama, adik-adik semuanya mencari video yang lagi praktek mengajar. Dan di video tersebut adik-adik menuliskan judul video, kemudian apa materinya, kemudian memberikan kritikan terhadap video tersebut. Jadi adik-adik mengkritiknya sesuai dengan judul makalah yang sudah dibagikan ketika di kontrak kuliah. Tugas-tugas kita yaitu tugas individu, setiap orang sudah mendapatkan judul makalahnya. Jadi disesuaikan dengan judul makalahnya. Jadi diberikan kritikan terhadap video tersebut sesuai dengan judul makalah yang didapatkan adik-adik semuanya. Kemudian menuliskan saran terhadap video tersebut dan disebutkan menit berapa. Sama sebelumnya itu juga disebutkan menit berapa. Kemudian yang selanjutnya menuliskan kesesuaian teori yang ada di video tersebut dengan judul makalah yang adik-adik bahas. Kemudian semua poin tersebut itu akan dikirim ke link yang ada di bawah ini. Nanti adik-adik semuanya mengklik link tersebut dan mengerjakannya baik di handphone atau di laptop adik-adik, kemudian mengirimkannya ke link mensubmit. Setelah mengerjakan semua poin-poin tersebut, kemudian mensubmitnya. Dan itulah tugas-tugas UTS kita. Baik, mudah-mudahan sehat walafiat dan mudah-mudahan bisa mengerjakannya dengan tepat waktu dan benar semuanya dan mendapatkan nilai yang sangat bagus. Amin amin ya rabbal alamin. Hada minni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.